Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Tribudianto dari kelas IGCA 1 dengan NIM 2020 SK02 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur prinsip ijaroh, khotir, dan wadiyah. Ijaroh. Secara etimologi, ijaroh bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijaroh adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijaroh adalah akad atau suatu kemanfaatan yang mengandung maksud dan mubah serta menerima pengganti dan atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologi, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Syarat ijarah. 1. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal dan tidak mabuk. 2. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. 3. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. 4. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. 5. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. 6. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. 2. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. 3. Ada ijab qabul atau sigat. 4. Ada upah atau ujrah. 5. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan di bawah ini. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. 2. Objek sewa hilang atau musnah. 3. Masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. 4. Terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran surat At-Tolaq ayat 65 yang berbunyi tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat Al-Qasas ayat 28, 26, ayat 26 dan 27, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berikanlah dia Syuaib." Berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku itu, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Skema pembiayaan ijarah. Keterangan 1. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah. 2. Bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier, penjual, atau pemilik. 3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani nasabah jika menyerahkan jaminan yang dimiliki. 4. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. A. Bila bank membeli objek ijarah tersebut al-bai wal ijarah setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. B. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut al-ijarah wal ijarah atau ijarah paralel setelah periode ijarah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan ke bank kepada supplier, penjual, atau pemilik. B. Qadar. Menurut Bank Indonesia, qadar adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qadar berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba qadar tidak boleh dilakukan karena akad qadar dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba qadar adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Syarat dan rukun qadar. Qadar dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun akad qadar. 1. Peminjam atau muhtarid. Pihak peminjam harus seseorang yang ahli muamalah, yang berarti harus berakal waras dan tidak majur. Secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. 2. Pemberi pinjaman atau muqrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat atau baru atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dengan
menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariah. Dalam qadar, seorang muhrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, qadar dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari aghnia atau dari sebagian keuntungan bank. 4. Barang atau utang maukhud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam suatu qadar harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk diutangkan. 5. Ijab qabul sihat. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketentuan umum akad qadar berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4 2001 tentang Al-Qadar. 1. Al-Qadar adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau mutarik yang memerlukan. 2. Nasabah Al-Qadar wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. 5. Nasabah Al-Qadar memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela pada LKS karena tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus write-off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sumber dana qadar berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qadar berasal dari 1. Bagian modal lembaga keuangan syariah. 2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi qadar: 1. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. 2. Qadar hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. 3. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Macam-macam qadar. Menurut lembaga keuangan syariah, akad qadar terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Akad qadar yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. 2. Akad qadar yang terjadi sebagai sarana melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial dan termasuk dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Kegunaan qadar dalam perbankan syariah. Perbankan syariah umumnya menggunakan akad qadar dalam beberapa proses produk seperti di bawah ini. 1. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman untuk pengusaha kecil. 4. Pinjaman kepada pengurus karyawan bank. Landasan hukum qadar. Landasan hukum dari akad qadar berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dari Al-Baqarah
ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. C. Wa'diyah. Wa'diyah berasal dari wadasi sya'iyah, yang artinya meninggalkan dan menitipkan sesuatu kepada orang lain yang sanggup menjaga sebagian titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Di dalam ekonomi syariah, wa'diyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat atau sewaktu-waktu nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Rukun wa'diyah. 1. Adanya ijab dan kabul. 2. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. 3. Barang atau harta yang dititipkan harus halal. 4. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. 5. Untuk melakukan wa'diyah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wa'diyah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul sighah titipan. Syarat wa'diyah. 1. Baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. 2. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wa'diyah selama tidak ada syarat atau ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. 3. Harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Landasan hukum wa'diyah. Landasan hukum dari transaksi wa'diyah sendiri berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara